Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan melihat sebuah diskusi lintas agama di mana ada seorang Abdul yang beragama Islam seakan-akan paling memahami, paling mengerti, dan paling tahu tentang Alkitab teman-teman. Tetapi pada akhirnya si Abdul ini dibuat diam oleh murtadin dan para gurunda Kristen kita teman-teman. Bagaimana keseruan diskusi lintas agama ini teman-teman? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Jangan lupa teman-teman menulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini. Dan yang paling penting, teman-teman silahkan tekan tombol like-nya, subscribe-nya bagi teman-teman yang belum subscribe, dan juga share video ini ke banyak media sosial teman-teman, agar setiap orang dapat menyaksikan video ini dan dapat menemukan kebenaran sejati melalui setiap video-video yang diupload channel ini. Selamat menyaksikan. Sudah baik bahasanya, berarti sudah ada roh ke-9 sama orang-orang ini. Udah diam. Oke, diam ya. Jangan kepanasan, jangan ngocos terus. Biarkan kesempatan bagi orang untuk menjawab. Silakan. Baca ini nih, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Kita lihat siapa firman yang menjadi manusia itu. Bacain Bu Winer. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, cukup dulu. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Perhatikan ini baik-baik. Cukup dulu, itu kita bahas. Perhatikan baik-baik, diam. Cukup dulu, kita bahas dulu. Mana yang namanya Yesus di situ, yang ada Yohanes. Bang Amir diam dulu, nanti Mana Yesus di dengar mana? Subhanallah. dengar dulu orang jelaskan, nanti baru abang bicara. Bacain Quran kepanasan, dibacain hadis kepanasan, dibacain Alkitab. Iya. Dengar dulu penjelasan orang, baru nanti abang nggak mau baca kitab-kitab, nggak mau. Biar satu Jadi perikop kamu baca pun nggak mau. baca satu perikop. Ya. Nih saya ulang lagi. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ini Yesus belum lahir. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Ia itu maksudnya siapa? Yohanes. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Sekali lagi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah.
Ya benar-benar. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Allah. Aku jelasin, aku jelasin. Kamu diam. Dengar dulu, aku jelasin. Karena dijelaskan kan kamu sama kita. Alkitab saya. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Kok kamu Tidak, menjelaskan Alkitab saya? tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Nanti saya Tetapi tanya anak Tuhan. tunggal kan, awas, tidak seorang pun yang bisa melihat tunggal. Enggak, moderator. Tetapi Saya belum bicara loh ini. Sekali lagi kamu mengeluarkan suara, saya tendang kamu ya. Yang berhak menjelaskan luar Alkitab biasa. saya, bukan Bilang aja udah. ya. Kamu Bilang baca aja. ayat ini aja nggak pernah kok mau menjelaskan. Bilang aja Nanti sudah. kalau saya tanya Quran, baru kamu yang jelaskan Quranmu. Ya. Orang kamu baca ayat Alkitab saya kok. Stop, saya mau jelaskan Alkitab. Ada nggak orang masuk akal nggak teman-teman? Ini bukan kitabnya. Lalu dia mau jelaskan Alkitab ini, ayat ini aja dia nggak pernah baca. Banyak juga Islam Sinting Bu. itu sinting. Ya, tendang. Nanti kalau saya tanya tentang Quranmu, baru kamu jelasin Quranmu. Alkitab saya kok kamu mau jelasin? Aneh kau. Stop, saya mau jelasin Alkitab loh. Ayatnya aja dia nggak pernah baca. Nggak pernah dia pelajari. Bahasa aslinya dia nggak tahu. Ya, jangan begitu. Ini kalian tuh teman-teman muslim ya. Saya ini yang menyebabkan kalian itu obstacle atau benteng pemisah. Batu sandungan kalian tidak bisa mendapatkan keselamatan. Sok tahu. Ya. Baca ayatnya nggak pernah, tahu bahasa aslinya tidak pernah, mau jelasin ayat Alkitab. Lah kalau saya nggak pernah menjelaskan Al-Quran. Saya itu hanya membacakan apa yang ada di dalam Quranmu, terjemahannya, kitab tafsirmu, hadismu, betul nggak? Betul. Saya nggak pernah bikin tafsiran ala Sopiatu, nggak pernah saya bacakan kitab Al-Qurtubi. Halamannya saya kasih, bahasa Arabnya saya kasih, bahasa Indonesia saya kasih, baca sendiri di kitabmu. Nggak pernah saya mentafsir. Islam itu bukan kamu dan saya. Apa kata ulamamu? Anehnya sekarang orang muslim kebanyakan membuat tafsirannya ala sendiri. Lebih pintar daripada Al-Qurtubi, lebih pintar daripada jalan lain. Tadi loh surah 654. Mereka bilang ini salah Bu Shopee. Loh, dia lebih pintar daripada jalan lain, lebih pintar daripada tafsir Ibn Katsir. Ibn Katsir dianggap sampah. Kalau kami orang Kristen, kami tidak mau menafsirkan ayat kalian. Yang menafsirkan itu ulamamu. Kami membacakan tafsiran daripada ulamamu sendiri. Kami membacakan fatwa yang dikeluarkan oleh ulamamu sendiri, itu loh. Kok kalian mau menjelaskan saya Yohanes 1 ayat 1 sampai 18? Kitab-kitab saya, iman-iman saya, kok kalian mau jelasin? Sama aja kalian tanya orang Buddha. Terus kan gue jelasin kitab kakak. Ya nggak bisa, gue ditanya dong sama orang Buddha, betul nggak? Jelasin dong kitab lu kan yang baca. Dia tahu kayaknya, jelasin sama gue. Ajaranmu apa? Anehnya kalian menjelaskan Alkitab. Nah jelas di sini dikatakan bahwa firman Allah itu bersama-sama dengan Allah, dia di dalam diri Allah. And prostontentornya muka dengan muka dia berhadapan dengan Allah. Dan dikatakan firman ini sehakikat dengan Bapa. Hakikatnya apa? Theos. Dan firman yang ilahi ini, dia menciptakan segala sesuatu. Itu baca Yohanes 1 ayat 3. Di dalam dialah diciptakan segala sesuatu, betul? Dia pemilik dunia ini, dia pencipta, dia datang kepada milik kepunyaannya. Itu artinya Kyrios, Tuhan, dia pemilik dunia ini. Dia datang ke dunia, tapi kita nggak kenal dia. Karena seperti yang kalian tadi gambarkan, dia kan cuma manusia. Bentuknya rupanya manusia, rambutnya gondrong begitu. Kita tidak mengenali dia, karena dia mengambil rupa manusia. Dia berdiam di tengah-tengah kita. Dia bertabernakel di tengah-tengah kita. Di dalam perjanjian lama, Allah berdiam di tengah-tengah manusia dalam rupa apa? Miskan atau tabernakel Musa dalam rupa bait suci Salomo. Bangunan. Disitulah hadirat Allah. Kalau kamu berjumpa dengan Allah, kamu harus ke Yerusalem. Tapi di dalam perjanjian baru, bait sucinya itu Yesus. Seluruh kepenuhan kealahan tinggal berdiam di dalam diri jasmaniah Yesus Kristus. Dia bertabernakel di tengah-tengah kita. Dikatakan di situ ya, pakai kata tabernakel. Artinya dia berdiam di tengah-tengah. Allah sekarang berdiam di tengah-tengah manusia, bukan lagi dalam bentuk bangunan, melainkan dalam berupa seorang manusia. Maka Yesus berkata, Filipus, telah sekian lama kamu bersama. Kok Filipus? Siapa tuh? Filipus ya, betul ya? Ya. Telah Betul. sekian lama kamu bersama-sama dengan aku dan kamu tidak mengenali aku. Kok kamu berkata, tunjukkanlah Bapa kepadaku, tunjukkanlah Allah itu kepadaku. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Betul nggak? Ya, betul. Kok kamu masih mengatakan di mana Allah, mana Allah, mana Allah? Loh, seluruh kepenuhan kealahan tinggal di dalam diri jasmaniah Yesus Kristus. Itu yang kita sebut misteri iman kita. 1 Timotius 3 ayat 16. Inilah agunglah rahasia ibadah kita. Sebenarnya bahasanya adalah inilah misteri iman kita, yaitu Allah yang berdiam, berjalan di tengah-tengah manusia. Bagaimana hal itu? Jadi misteri kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang ke dunia ini. Makanya Yesus berkata, aku turun dari atas, aku datang dari surga. Betul? Yes. Buktinya apa? Dia turun dari surga, dia kembali ke surga. Kalau dia manusia biasa seperti Anda, saya, dan nabimu,
Fitrahnya manusia adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Anda dan saya harus kembali ke tanah. Yes. Yesus enggak, karena dia bukan berasal dari bumi ini. Dia mengklaim dia turun dari surga. Dia mengklaim dia sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Aku turun dari surga, katanya. Aku datang ke bumi. Aku diutus Bapa dari surga ke bumi. Kalau bisa berkata, oh Yesus kan utusan, betul. Tapi dia bukan utusan dari kalangan manusia seperti Anda dan saya. Dia firman-Nya yang sejak kekal bersama-sama Kodim. Diutus dari surga ke bumi. Beda dengan para nabi. Para nabi lahir dulu, baru diutus jadi nabi, betul? Musa usia 80 tahun diutus jadi nabi. Nabi-nabi lain saya nggak tahu usianya berapa. Yosua mungkin masih sedikit lebih muda, tapi Yosua bukan nabi. Daud itu raja. Tapi kalau Yesus tidak, diutus dulu baru lahir. Dia diutus dulu dari surga, dari dimensi roh, baru dia turun ke bumi lahir dari rahim seorang perawan bernama Maria. Itu loh bedanya utusan Yesus dengan utusan nabi-nabi lainnya. Nggak ada orang Kristen botol, betul? Mualaf karena mengatakan mengenal engkau inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi Yesus kan utusan, nabi, rasul, itu kemanusiaannya. Tapi keilahiannya lihat nih Yohanes 1 ayat 3. Di dalam dialah, di dalam sang firman segala sesuatu dijadikan, dan tanpa sang firman tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia datang kepada milik kepunyaannya, artinya dia itu pencipta kita. Kita ini miliknya. Di Kejadian 2 ayat 7, Yesuslah yang membentuk manusia itu dari debu tanah dan meniupkan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Makanya kita disebut milik Yesus, karena dia pencipta kita. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Kita ini kepunyaan Yesus, tapi kita nggak mengenali dia karena rupanya manusia. Dan firman itu telah menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14, dan berdiam di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaan Yesus sebagai anak tunggal Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam apa? Kolpos, itu artinya di dalam diri Bapa. Dialah yang menyatakannya. Ini jelas ayat ini. Inilah iman Kristen kita. Kita nggak perlu malu, teman-teman. Segala sesuatu bisa kita jawab. Nah sebaliknya nanti saya akan tanya kamu, Quran 3 ayat 39, sayangnya kamu nerocos mulu. Jangan jelasin kitab saya, udah dibilang. Kamu kok mau jelasin kitab saya? Kayak Zuma itu loh, menjelasin Alkitab. Kan aneh, yang dia harus jelaskan tuh Qurannya, betul nggak teman-teman? Betul, betul. Ini coba nih Bang Pendi tadi mengatakan apa? Di Komal Muslim yang dibahas Alkitab, di Komal Kristen yang dibahas Alkitab. Iya. Ya, saya rasa saya udah jelas ya menjawab di mana keilahian Yesus, di mana iman kita. Ya. Jangan nerocos terus jalan-jalan. Salah satu nama Allah kan Al-Hadi, jalan juga. Betul nggak? 99 nama Allah. Betul lah, Bu. Saya rasa itu Bang Nabi dong. Amer, di mana-mana kayak gitu kau diskusi. Kena tunjak lah kau. Cibotak, Mau dia. Cibotak. Pak Haji. Heran ya lihat saudara-saudara kita ini. Dia bertanya. Ketika kita mau menjelaskan pertanyaannya, dia nyerocos terus. Oke, katakanlah diam. Tapi habis itu dia nggak terima. Lalu maunya apa? Di Komal dia membahas Alkitab. Di Komal kita pun maunya Alkitab yang dibahas. Nggak maju-maju mereka ini. Tadi ada typing di bawah. Maaf banget. Kata-katanya seperti ini. Binatang pendeta kalian yang baik-baik yang baik-baik dikatakan, tetapi yang jelek-jelek ditutupin. Siapa yang seperti itu, saudara-saudara? Lah. Siapa yang seperti itu? Yang baik-baik selalu dikatakan, yang buruk-buruk nggak mau diucapkan gitu. Lah, bagaimana dengan cukur kemaluan? Bagaimana dengan cukur bulu? Apakah kita harus mengeluarkan semua hadis-hadismu yang merupakan pengajaran? Nah, sekarang sayang kali aku nggak diizinkan, karena aku sekarang mau menuju kefasihan dalam membaca hadis sahih. Apakah itu mau dibuka sekarang semua? Kalau diizinkan. 9 kitab hadis sudah mau selesai kubaca, tapi malu aku mengatakannya, tertawa aku melihatnya. Ketika satu pohon kurma dipanggil pip, dia melompat. Ketika satu pohon kurma menangis cengingisan, dia dipegang dan berhenti menangis. Apakah seperti itu? Banyak banget catatan tentang hadis-hadis yang sudah dibuka. Kalau bisa dibacakan semua, waduh, diizinkan aja sama Bang
Bang ini, tapi nggak apa-apa lah. Kita buka satu tes dari MI 2113. Rasul pernah melihat seorang wanita dan mempesona dan menarik hatinya seketika. Bang, nggak usah. Jangan was-was Nabi mereka, biarin aja. Kita membahas Alkitab aja mereka sudah kepanasan. Iya sih, kita juga membahas itu tadi Bang di rumah mereka. Karena sebenarnya Alkitab itu bisa menjawab semuanya. Iya yang bilang Bang, kau kalau mau jadi apologet, mentalmu dulu latih. Iya. Kalau nggak kuat mental, kau akan kepanasan, kepancing, dan lama-lama terjebak dengan menyerang gitu loh. Akhirnya kau lupa apa yang harus kau pertahankan dan memberitakan yang harusnya kau beritakan. Nah, ketika itu nanti kau salah lah, nanti sekali kena lah kau dihajar, jebret, ampunlah. Lalu orang bilang apa? Talam kena itu bukan karena memberitakan Injil, tetapi karena menghina agama orang lain. Nah gitu. Ketika kita kena, ketika udah terpancing tadi kan, panas kan, emosi kan. Kalau kami enggak, kami nyantai aja, tetap apapun kata orang, minumannya tetap komplek. Jangan ada badak. Kalau kalian kan di sini yang ada badaknya Bang, bener kan? Iya. Tapi teman-teman ya, tapi ya, serius loh. Tadi itu spontan saya ketika siapa tuh si Amer itu bilang, ya saya dulu, saya mau jelaskan Alkitab. Langsung spontan saya bingung gitu. Hampir saya gampang loh bener. Jadi saya membayangkan kayak orang, aku saat mau menarik bahu orang itu gitu loh. Gitu loh. Betul. Hampir spontan gitu loh. Kalau itu nggak apa-apa, langsung kita hajar langsung. Ya jangan, Cok. Aduh. Langsung kita hajar itu. Orang itu. Jangan dah HP-ku. Aduh, ini bukan HP-nya, bukan. Si botaknya kita hajar, si botaknya kita hajar. Jangan. Nggak bisa mati lipe. Aduh, jangan Cok. Kak Winef begitu, Kak Winef ini kalau Kak Winef dibilang oke gitu kita hajar itu katanya. Kalau aku jangan. Maksudnya waktu dia bilang dia mau menjelaskan Alkitab, kita hajar. Bukannya kau buka-buka hadis. Ya di situ dia menjelaskan Alkitab, aku membaca hadis kan gitu Bang. Jangan, nah itu. Aku kan membaca, dia Islam mau menjelaskan Alkitab, aku hanya membaca. Nah itu salahnya. Nggak usah. Kalau nggak ada orangnya di sini nggak apa-apa Talam. Nggak usah kalau orangnya nggak ada di sini. Adapun orangnya di sini, inilah kita sebagai tamu ya di sebuah komal. Kalau host yang punya rumah tidak izinkan, kita hargai. Iya. Nah, saya setuju itu. Iya. Gini toh. Nah, apa pendapat teman-teman setelah menyaksikan video singkat ini teman-teman? Kita lihat sendiri memang kualitas para Abdul ya seperti ini. Mereka tidak mengimani Alkitab, mereka tidak percaya dengan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi mereka adalah orang-orang yang selalu menafsirkan Alkitab teman-teman. Dengarlah apa yang dikatakan Abdul tadi. Sini saya jelaskan apa yang dia tahu tentang Alkitab. Sedangkan Qur'annya sendiri pun sudah jelas, dia tidak tahu apa isinya. Karena ada seorang ustadz pernah mengatakan bahwa umat muslim itu ya seperti itu. Mereka itu hanya penghafal Al-Quran, mereka itu hanya suka baca Al-Quran, tetapi pada kenyataannya mereka tidak tahu artinya. Mereka tidak tahu apa makna dari apa yang mereka baca. Mereka juga tidak paham sama sekali isi dari Al-Quran mereka itu teman-teman. Coba teman-teman dengar apa kata Ustadz ini, supaya teman-teman tidak mengatakan bahwa saya hanya berbicara saja tetapi tidak ada buktinya ini. Mari kita dengarkan sama-sama teman-teman. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Nah, benar kan teman-teman? Apa yang saya katakan tadi, bahwa memang orang muslim itu atau orang-orang Islam kebanyakan mereka itu memang hanya menghafal, hanya suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka tidak tahu artinya sama sekali teman-teman. Akhirnya ustadznya sendiri mengatakan bahwa mereka itu ya sama dengan keledai di Indonesia, kata Pak Ustadz ini tadi. Memang tidak semua umat muslim mempunyai sikap atau cara berpikir yang seperti yang dikatakan Ustadz ini teman-teman. Ada juga
orang-orang muslim atau orang-orang beragama Islam yang baik, di mana mereka tidak setuju dengan ajaran-ajaran yang tidak masuk akal. Misalnya ketika mereka masuk surga, mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar, teman-teman, seperti yang diucapkan oleh Ustadz yang satu ini. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Ya, tidak bisa dipungkiri, teman-teman, memang hal inilah yang mereka imani dan hal inilah yang mereka percayai akan terjadi ketika mereka sudah masuk surga kelak. Ya, seperti yang kita dengar tadi, surganya adalah melakukan, malu saya mengatakannya, teman-teman. Untuk saudara-saudara muslimku, lebih baik Anda fokus mempelajari ajaran dan agama dan juga kitab suci kalian. Untuk apa kalian membahas Alkitab yang tidak kalian imani? Untuk apa kalian menafsirkan Alkitab padahal kalian tidak pernah mengimani Alkitab? Bahkan ketika kalian menafsirkan Alkitab, tafsiran kalian semuanya salah kaprah. Pikirkanlah ajaran agamamu ini ya, teman-teman dan saudara-saudara muslimku yang terkasih. Pikirkan, mengapa ustadzmu sampai mengatakan bahwa kalian hanya orang yang hafal Al-Quran, suka baca Al-Quran, tetapi kalian tidak tahu makna apa yang kalian baca. Lebih baik kalian introspeksi diri, lebih baik kalian belajar lebih giat lagi tentang Al-Quran, tentang hadis, dan tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kalian. Jangan sibuk membaca Alkitab. Kalau Anda terlalu sering membaca Alkitab, pasti Anda akan murtad dan meninggalkan agama yang tidak masuk akal ini. Kenapa saya bilang tidak masuk akal? Karena tidak mungkin di dalam surga ada hal-hal yang berbau hawa nafsu seperti yang disampaikan oleh ustadzmu tadi. Untuk itu, saudara-saudara muslimku, mari berpikir cerdas, mari berpikir waras, sadarlah bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju surga. Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sadarilah bahwa hari-hari ini kalian pun terus berdoa kepada Allah agar kalian menemukan jalan yang lurus. Setiap hari di dalam doa-doa kalian, di dalam sholat kalian selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dan sampai pada hari ini kalian tidak pernah ditunjuki jalan yang lurus itu. Ini adalah kabar baik untuk kalian, di mana Alkitab dengan jelas mencatat bahwa hanya Yesus jalan menuju surga. Jika teman-teman berdoa dan tidak pernah ditunjuki jalan kebenaran dan jalan menuju ke surga, saya tunjukkan kepada teman-teman bahwa hanya Yesuslah jalan. Hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan kita, menebus semua dosa-dosa kita, dan terlebih-lebih teman-teman, Yesus sudah menyediakan tempat di surga di mana kita akan bersama-sama dengan Dia, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Bukan seperti apa yang disampaikan oleh ustadzmu tadi. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan apa yang umat Kristen imani. Sekian video kita hari ini, kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. Salam waras, salam sadar, God be with you all.